Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa Pilpres 2024. Pemikiran Megawati yang berjudul Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi ini menambah daftar amicus curiae kepada MK dalam menangani sengketa Pilpres 2024. Sore ini kita akan membahasnya dengan tim hukum TPN Ganjar Mahfud, Magdir Ismail, dan pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Charles Simabura. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Rifana. Saya mau ke Pak Magdir terlebih dahulu. Pak Magdir, apa sebetulnya alasan mendasar dari Ibu Megawati Soekarnoputri mengajukan diri sebagai amicus curiae ke MK dalam perkara sengketa Pilpres 2024 ini? Kalau saya lihat ya, ini kan beliau menyebut diri dan bertindak sebagai salah seorang warga negara. Ya. Warga negara yang melihat begitu banyak masalah dan ada persoalan besar ya, yang terjadi sesudah adanya Pilpres 2024 ini. Beliau sebagai anak bangsa ya, mencoba menyampaikan pikiran-pikiran untuk menggugah hakim agar mereka berpikir bahwa fungsi dari hakim itu dalam perkara seperti ini adalah menafsirkan konstitusi. Mereka bukan mencatat seperti sejarawan. Mereka juga hakim-hakim konstitusi itu bukan seperti arkeolog yang hanya membaca prasasti. Dalam hal ini membaca undang-undang atau undang-undang dasar. Tidak seperti itu. Jadi saya kira kita mesti melihat apa yang disampaikan oleh Ibu Mega ini dalam kerangka mencoba melihat kondisi objektif kita sekarang dan ini untuk kepentingan kita di masa yang akan datang. Dengan melihat kembali ketentuan undang-undang dasar dan undang-undang terkait dengan pemilihan presiden ini. Itu pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, ya, yang punya hak, semua warga negara punya hak untuk menjadi amicus curiae. Ya. Tidak ada yang bisa melarang itu. Itu yang kedua. Lagi pula di dalam urusan pilpres ini, dalam sengketa pilpres ini, partai itu sudah selesai ketika mereka sudah menyampaikan calon siapa yang akan mewakili dari partai yang dicalonkan. Bahkan untuk diketahui, kami ya sebagai tim hukum dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu hampir tidak ada lagi komunikasi yang terus-menerus berkenaan dengan perkara ini. Ya. Jadi ini murni adalah permohonan atau pikiran-pikiran dari Ibu Mega sebagai warga negara, sebagai orang yang pernah menjadi presiden. Baik. Ya, yang melihat kondisi kita seperti tidak baik-baik saja. Gitu. Ya. Pak Magdir, tapi itu menurut pendapat Anda bahwa ini merupakan hak Ibu Mega sebagai seorang warga negara yang ingin mengungkapkan kegelisahannya, tapi di sisi lain ada beberapa pengamat ataupun pakar hukum tata negara yang menilai bahwa tidak tepat Ibu Mega mengajukan diri sebagai amicus curiae karena menjadi bagian dari pihak yang berperkara dalam sidang sengketa Pilpres. Ini bagaimana? Saya kira begini, inilah kesalahan pokoknya kawan-kawan itu. Mereka menganggap bahwa peran serta atau apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu adalah sah-sah saja. Nah, sementara ketika ada orang mengkritik, ya, dianggap itu tidak boleh. Nah, ini kan sesuatu yang menurut hemat saya mereka tidak mau jujur ya terhadap ketentuan undang-undang yang mereka baca. Ya. Yang bisa menjadi pihak dalam urusan Pilpres ini hanya paslon, bukan partai. Ya. Kedudukan partai itu sudah selesai ketika partai sudah mencalonkan orang. Ya. Jadi sekali lagi, ini saya kira saya melihatnya ini kesalahan kawan-kawan dalam berpikir dan melihat kedudukan Ibu Mega sebagai warga negara. Baik. Ya. Saya mau ke Bang Charles ya. Bang Charles, bagaimana kemudian posisi seorang Megawati Soekarnoputri yang mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke MK? Ini posisinya bagaimana?
karena di satu sisi ada pendapat yang mengatakan tidak tepat karena beliau adalah bagian dari yang pihak berperkara dalam sengketa pilpres, tapi di sisi lain ini adalah haknya Bu Mega sebagai seorang warga negara. Bagaimana posisinya beliau ini? Ya, konsep amicus curiae itu kan sebagai bagian dari partisipasi publik ya dalam mengawal proses peradilan. Nah, salah satu kewajiban dari hakim itu kan adalah menggali atau mendalami rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk membaca itu, muncullah partisipasi publik yang kemudian disuarakan, baik dalam bentuk tulisan maupun format seperti amicus curiae yang kemudian dikirimkan langsung ke peradilan. Dan ini sebenarnya hanya gerakan moral ya, yang kemudian untuk mengawal dan tidak akan mempengaruhi apa-apa kepada peradilan. Kenapa? Karena juga hakim itu kan merdeka. Tidak berpengaruh apa-apa, maksud saya itu tidak dalam rangka untuk mengintervensi hakim. Tapi posisinya Bu Mega sendiri? Nah, terkait posisi Bu Mega juga tidak ada larangan ya kepada siapapun. Siapapun silakan saja. Ya, termasuk semua pihak warga negara untuk masuk mengajukan amicus curiae. Tinggallah hakim nanti melihat apakah amicus curiae-nya ini relevan atau tidak dengan pokok perkara yang ada. Kalaupun apakah dia menguatkan ataukah juga membantah, apakah pro atau kontra terhadap salah satu pihak, itu biasa saja dalam konteks posisi amicus curiae. Dan ini hanya akan menjadi pertimbangan bacaan dari para hakim. Kenapa? Bagaimana dia melihat suara-suara pihak di luar yang berperkara ini. Kalau pihak-pihak berperkara, mereka sudah selesai ya memberikan pembuktian-pembuktian di peradilan. Pemohon, termohon, pihak terkait sudah menjawab itu. Lalu ada suara-suara masyarakat yang harus didengarkan, dan praktek ini sebenarnya cukup baik ya. Bagaimana kemudian publik ingin mengingatkan Mahkamah Konstitusi bahwa kita ikut mengawal loh proses ini. Bahwa Anda harus memberikan keadilan sesuai dengan apa yang kemudian diharapkan oleh publik. Baik. Nah, representasi Bu Mega dengan mengatasnamakan sebagai pribadi itu juga posisi yang kemudian hak beliau juga ya untuk menyatakan pendapatnya, hak beliau juga untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk dalam hal ini adalah proses peradilan. Dan itu tidak memaksa, sifatnya tidak memaksa, bukan memaksa. Jadi nggak ada masalah ya? Kalau itu memaksa, tidak ada masalah. Jadi nggak ada masalah dengan posisinya beliau ya, yang menjadi bagian dari pihak yang berperkara. Oke, ya. Saya mau ke Pak Magdir. Bukan. Nah, saya meluruskan dulu Mbak Rifana. Beliau tidak masuk pihak berperkara. Yang berperkara dalam hal ini adalah pasangan calon presiden. Ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Magdir, saya setuju bahwa kita harus lihat peserta pemilu pilpres itu adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Baik. Jadi yang jadi pemohon adalah pasangan calon presiden wakil presiden. Jadi makanya di situ posisi hukumnya sebenarnya. Jadi kalau ada substansi yang kemudian disampaikan, apakah pro terhadap pihak tertentu, apakah kemudian memberikan dukungan, termasuk juga apakah kemudian berharap kepada mahkamah untuk lebih independen segala macam, itu pesan-pesan moral yang kemudian akan menjadi pertimbangan. Tinggal mahkamah melihat relevankah ini dalam mereka memberikan putusan nantinya. Baik, saya mau ke Pak Magdir. Pak Magdir, ini agak mengejutkan karena untuk pertama kalinya seorang Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan. Apakah kemudian ada kekhawatiran bahwa hakim-hakim MK ini berada di bawah tekanan sampai harus ramai-ramai didukung begitu? Kita tahu bahwa yang mendukung bukan hanya Bu Mega, tapi ada beberapa akademisi yang lain. Tapi sampai Bu Mega harus turun tangan menjadi amicus curiae untuk pertama kalinya loh ini dalam sejarah demokrasi. Saya kira begini, kita mesti melihatnya tidak seperti itu. Ini begitu banyak orang gelisah ya. Ya artinya ada kekhawatiran ya, ada tekanan terhadap para hakim MK. Bukan begitu. Kalau saya selebih mau melihatnya bahwa misalnya yang disampaikan oleh teman-teman guru besar di beberapa perguruan tinggi, itu kan juga menunjukkan kegelisahan bahwa ada sesuatu yang salah dalam proses hukum kita, terutama yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pilpres ini. Ya. Saya kira baru sekali ini, sepanjang yang saya ingat, baru sekali ini ya, guru besar di beberapa perguruan tinggi menyampaikan keprihatinan mereka terhadap proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Ya. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang sadar betul ada yang salah di dalam proses hukum kita di Mahkamah Konstitusi ini.
mesti melihatnya seperti itu. Satu hal lagi, saya ingin sampaikan begini. Dari pengalaman di beberapa negara, Kenya misalnya, yang jadi amicus curiae itu adalah jaksa agung. Bahkan juga pernah juga ada persatuan ahli hukum yang melihat masalah bangsa ini ketika sedang berproses di pemilihan presidennya bermasalah. Mereka bicara, gitu loh. Nah, saya kira kita mesti melihatnya dari sisi itu. Ya. Ini juga ada bukti menurut hemat saya bahwa bangsa ini tidak dalam keadaan baik-baik saja seperti yang selama ini begitu banyak disampaikan oleh banyak pejabat kita. Nah, satu hal lagi saya kira ya, mari kita melihat ini bukan untuk kepentingan kita hari ini. Tetapi ini adalah kepentingan pengembangan demokrasi kita ke depan. Orang seperti Ibu Mega itu apalagi sih yang mau dia cari? Mau kekuasaan, saya tidak yakin gitu loh. Kalau beliau masih mau mengejar kekuasaan, mungkin dari 2014 beliau mencalonkan diri lagi menjadi presiden, menjadi wakil presiden. 2019 juga tidak, sekarang juga tidak. Nah, artinya apa? Ini ada sesuatu dalam perasaan dan dalam pikiran beliau. Ini ada yang salah di negeri ini. Yang salah ini harus diluruskan. Nah, yang harus meluruskan itu adalah hakim konstitusi. Ya. Karena memang kewenangan dari hakim konstitusi itu adalah menerjemahkan ketentuan-ketentuan konstitusi itu untuk kepentingan kita masa kini dan masa depan. Saya kira begitu, Rifana. Saya mau ke Bang Charles ya. Bang Charles, kalau berkaca ke negara lain tadi yang seperti disebutkan oleh Pak Magdir ya, bahwa di negara-negara lain itu sebetulnya mengajukan diri sebagai amicus curiae itu adalah tokoh-tokoh penting. Tapi di Indonesia baru pertama kali terjadi mantan presiden, ketua umum ruling party, ketua umum partai politik penguasa mengajukan diri sebagai amicus curiae. Kalau misalnya tidak ada kekhawatiran bahwa ada tekanan terhadap para hakim MK, kan nggak mungkin ada amicus curiae ini, nggak mungkin ada dukungan ini kepada para hakim MK, meskipun tadi tidak dijawab ya ataupun dibantah oleh Pak Magdir, tapi Anda melihatnya memang ke arah sana, ini sebagai bentuk dukungan kepada para hakim MK untuk bisa keluar dari tekanan. Jangan dijawab dulu Bang Charles, kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami lanjutkan dialog pada sore hari ini membahas Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa Pilpres 2024 bersama tim hukum TPN Ganjar Mahfud, Magdir Ismail dan pakar hukum tata negara Universitas Andalas Charles Simabura. Saya mau kembali lagi ke Bang Charles ya. Tadi Bang Charles sebelum break saya sudah tanya, ini sesuatu yang di luar prediksi begitu ya, ini cukup mengejutkan ketika seorang Megawati Soekarno Putri, mantan presiden, ketua umum partai The Ruling Party, mengajukan diri sebagai amicus curiae di tengah ketidakpercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Anda melihat bahwa dukungan ini mengalir karena memang ada kekhawatiran tekanan terhadap para hakim MK atau bagaimana sih? Tadi dibantah nih oleh Pak Magdir, tapi kan publik mengarahnya ke sana. Ya, bahwa kemudian ada kekhawatiran terhadap tekanan bagi hakim Mahkamah Konstitusi itu sudah lazim ya, sebagai sesuatu yang kemudian melingkupi semua proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Kita tahu MK itu sebagai peradilan tata negara, dia sangat kental ya dengan aspek-aspek politik ketatanegaraan. Apalagi ini adalah menentukan siapa yang akan menjadi presiden kita, kepala negara, kepala pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Makanya kemudian dukungan publik seperti ini semestinya memang harus diperluas, bahwa kita percaya dengan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga konstitusi, bahwa kita memberikan dukungan kepada Mahkamah Konstitusi untuk kembali ke hati nurani dan kitab konstitusi itu. Sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh Bu Mega memang bagi saya itu harus diapresiasi sebagai sesuatu yang positif ya, sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam mengawal proses peradilan tata negara kita yang kemudian hari ini memang agak berbeda. Kita harus akui itu begitu. Dan saya memang jujur saja praktik amicus curiae ini di dalam peradilan yang biasa, seperti misalnya kasus-kasus yang kemudian menjadi perhatian publik dulu, Baradae ya, kasus yang melibatkan Ferdi Sambo itu juga dilakukan. Bagaimana kemudian hakim dikuatkan ya. Jadi saya pikir
hakim kemudian pasti akan membaca amicus curiae itu dan kemudian menjadikan pertimbangan sehingga lagi kemudian sesuai dengan keyakinan hakim. Nah, ini yang paling utama, prinsip keyakinan hakim. Amicus curiae disampaikan tidak hanya oleh Bu Mega dan juga pakar-pakar hukum dan juga beberapa elemen masyarakat yang lain, kemudian dikaitkan dengan bukti-bukti persidangan, lalu ditambah dengan proses pembuktian formal lainnya, lalu ditambah dengan keyakinan hakim. Kalau ini mengalami linearitas, dan saya yakin kemudian hakim bisa mengambil keputusan sesuai yang diharapkan oleh publik tadi. Tambah kemudian yang penting itu adalah memang kita tidak pada posisi praktik amicus curiae itu ya untuk mengintervensi atau mengganggu cara berpikirnya hakim, tidak, tapi memberikan keyakinan kepada hakim, wahai para hakim konstitusi, kami bersama Anda, I stand with you lah. Semacam itu mungkin kemudian ingin dikatakan oleh para pengirim amicus curiae itu. Oke, saya mau ke Pak Magdir. Pak Magdir, harapan dari TPN Ganjar Mahfud dengan adanya pengajuan amicus curiae bukan hanya dari Ibu Mega, tetapi dari beberapa akademisi, kita lihat dari beberapa kampus, ini seperti apa? Pak Magdir? Iya, kalau saya sih melihatnya ya, begini, ini kan cukup banyak orang sudah menyampaikan pendapat sebagai sahabat pengadilan ini. Ada kelompok seniman, ada kelompok aktivis, ada kelompok guru besar dari beberapa perguruan tinggi. Artinya keprihatinan banyak orang dalam melihat atau mencermati situasi kita sekarang ini. Dan kondisi ini tidak terlepas dari akar masalahnya, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Ya, ketika pencalonan Gibran dianggap sah, yang kemudian disahkan atau dibenarkan oleh keputusan KPU. Ya, meskipun KPU dianggap sudah bersalah, bahkan Mahkamah Konstitusi sendiri secara etika dianggap bersalah. Nah, pelanggaran etika ini terang benderang di hadapan kita. Tentu saja ya wajar kalau orang beranggapan bahwa tidak tertutup kemungkinan kan ada intervensi dari kekuasaan terhadap hakim-hakim konstitusi di dalam memutus perkara ini nantinya. Nah, ini adalah peringatan dari banyak orang yang disampaikan kepada hakim konstitusi bahwa mereka itu punya tanggung jawab terhadap negara ini sekarang dan masa depan. Ya. Yang penting itu sebenarnya kita berharap bahwa tidak akan terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran masif, ya, baik karena menggunakan bermacam alasan, misalnya pembagian bansos yang tidak terkontrol, kemudian penggunaan aparat yang tidak jelas dasarnya. Ini kan semua itu kan secara kasat mata dilihat oleh banyak orang. Jadi saya kira ini satu peringatan sebenarnya, bukan hanya kepada Mahkamah Konstitusi, tetapi terhadap bangsa ini. Ada yang salah dalam pemilihan presiden kemarin. Ya, ini yang harus dibenarkan, harus dikembalikan kepada jalan yang benar. Ya, jangan ada prasangka. Gitu loh. Prasangka buruk itu tidak boleh ada. Prasangka kita harus berprasangka baik. Apa yang dilakukan oleh Ibu Mega, apa yang dilakukan oleh Dewan Guru, beberapa orang guru besar, bahkan kelompok seniman, ini adalah niat baik mereka untuk mengingatkan bangsa ini. Ada yang salah kemarin, ada yang harus kita perbaiki. Jadi menurut hemat saya begitu, Nan. Terakhir, Bang Charles, seberapa besar pengaruh dukungan amicus curiae ini terhadap pertimbangan hakim MK ini? Akan sangat berpengaruh atau bagaimana ya? Ya, besar tidaknya itu kan memang kemudian itu tergantung dari style yang digunakan oleh hakim konstitusi. Kalau dilihat dari komposisi, ada yang memang kemudian 8 hakim. Saya yakin itu sangat berpengaruh ya, untuk memberikan semacam dukungan moral kepada hakim konstitusi untuk terlepas dari tekanan-tekanan yang kemudian mungkin saja ya, baik langsung maupun tidak langsung datang kepada mereka. Dan saya yakin ini akan sangat diperhatikan oleh Mahkamah Konstitusi dan pasti akan jadi pertimbangan. Kenapa? Karena kalau tidak, berarti hakim juga mengingkari kewajiban dia untuk merasakan atau kemudian menggali rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat pada hari-hari ini selama kita pilpres dan pada saat kita menghadapi sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi sendiri. Jadi saya yakin ini
akan sangat diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Mahkamah untuk dijadikan background ya dalam mereka mengambil keputusan nantinya. Baik, baik. Kita berharap 8 hakim MK ini bisa mengambil keputusan dengan seadil-adilnya dan mempertimbangkan banyak hal begitu ya, termasuk masukan-masukan dan juga dukungan dari berbagai pihak. Kita tunggu nanti bagaimana keputusan akhirnya dari Mahkamah Konstitusi soal sengketa Pilpres 2024 pada hari Senin 22 April 2024. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada tim hukum TPN Ganjar Mahfud, Magdir Ismail, dan juga pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Charles Simabura. Sehat selalu Bapak-Bapak. Baik.